Udah. Buka dulu filenya biar lebih mudah kalau mau di apa. Udah, Pak. Assalamualaikum anak-anak. Waalaikumsalam. Apa kabar? Alhamdulillah baik Ibu. Alhamdulillah baik, Bu. Baik Bu. Kok gak semangat? Ibu memberikan salam. Ibu ulang lagi ya, Nak ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nampaknya di jam terakhir udah lemah sekali semuanya siswanya. Ya udah, sebelum Ibu memulai pelajaran kita hari ini, Ibu absen dulu ya, Nak ya. Baik, Bu. Ya, ketua kelas, mana Agus? Ketua kelas, jangan ngantuk ketua Hadir, kelas. Bu. Bangun. Hadir, Bu. Jangan ngantuk, Agus. Ya, Enggak, Bu. sekarang kamu pimpin doa ya, Nakku ya. Baik, Bu. Ya, silakan pimpin doa. Baik, teman-teman. Sebelum kita mulai pelajaran siang hari ini, mari kita berdoa supaya kita mendapat manfaat dari pembelajaran yang berlangsung. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, sebelumnya Ibu absen dulu. Sebelum kita masuk ke materi pembelajaran hari ini. Ya, pertama, Dwi. Hadir, Bu. Ya, Binar Wahyuni. Hadir, Ibu. Agustinus. Hadir. Armi. Mana Armi? Ya, Bu. Hadir, Bu. Ya, kenapa terlambat mengucapkan hadir? Nggak dengar ya? Maaf, Bu. Ya. Maaf, Bu. Dwi Lestari. Hadir, Bu. Fitri Yani. Fitri. Hadir Bu. Hastari. Iya hadir Bu. Ya, sudah ya anakku ya. Semua hadir kan? Bu, saya belum dipanggil, Bu. Saya belum Bu. Dipanggil, Bu. Saya tadi Ya. habis melayat Bu. Ajeng belum Bu dipanggil Bu. Ya, Ajeng Rahayu. Hadir Ibu. Ya, Epi Sulpiani. Hadir, Ibu. Ya, untuk mempersingkat waktu kita, ketua kelas, siapa yang tidak hadir, anak? Siapa yang tidak Hadir semua, hadir? Bu. Berapa orang yang tidak hadir hari ini? Hadir, Hadir semua, semua, Bu. Bu. Semua, Bu. Ya, hadir semua. Baiklah kalau begitu. Kalau hadir semua, ya tetap kita semangat lagi ya anakku ya belajarnya. Siap, Ibu. Iya, walaupun jam terakhir, kita harus semangat belajar. Nah, baiklah. Pada hari ini, siapa tahu materi kita apa? Teks cerpen ya, Bu. Ya, teks cerpen. Karena minggu semalam kita udah belajar teks ceramah. Sama. Ya, jadi sebelum Ibu melanjutkan materi baru hari ini, teks cerpen, ya, pelajaran minggu yang lalu, siapanya ingat nakku, apa itu teks ceramah? Ayo jawab, ketua kelas. Iya, Bu. Materi minggu yang lalu anakku, apa itu teks ceramah? Teks ceramah. Ya, Lupa sudah, Bu. lupa. Siapa yang tahu apa itu ceramah? Ya, coba, Bu. Armi? Izin ya, Bu. Ya, izin Ya, ya, Bu. Saya silakan, coba. anakku. Teks ceramah teks yang berisikan penyampaian di depan khalayak ramai yang berisikan ilmu pengetahuan. Iya, Armi berarti Itu yang belajar saya di. tangkap, Bu. Ya, terima kasih Armi. Tepuk tangan kepada Armi. Ya. Jadi, hari ini untuk memulai materi pembelajaran kita yaitu cerpen. Jadi, apa itu cerpen anakku?
Apakah kalian Cerita pernah pendek, membaca Bu. cerpen? Cerita pendek, Bu. Ya, cerita pendek. Pernah, Bu. Saya. Cerpen apa Saya. saja yang pernah kalian baca? Cerpen remaja, Bu. Cerpen Ya. anak-anak. Ya, Binar, cerpen remaja. Judulnya apa-apa saja yang pernah Binar baca? Judulnya Persahabatan. Persahabatan, ya. Jadi sekarang materi kita yaitu mengenai tentang cerpen. Buka bukunya, Nak. Buku paketnya buka. Sudah, Bu. Itu keempat, mengapresiasi dan mengkreasikan cerpen. Itu judul buku apa bab 4 ya, Nakku ya. Ya, jadi sekarang KD yang kita pelajari yaitu KD 3.8. Ya, coba dulu. Apa itu KD titik 8 di dalam buku paketnya, Anakku? Siapa yang tahu membacakan? Asari, coba bacakan, Nak. KD materi kita pada hari ini. Tidak nampak, Bu. Ya, Fitri. Tidak nampak juga, Bu. Sepertinya file Ibu belum dibuka itu, Bu Depa. Filenya belum terbuka. Share dulu, Bu. Buka dulu filenya, baru Ibu tampilkan. Saya mau nampak, mati Bu. ini. Sudah, Ini Bu. sudah nampak? Dampak. Ya sudah, Bu. Sudah, Bu. Ya. Coba Asari bacakan, Nak. KD 3.8. Iya, Bu. Ya. Iya, Bu. KD 3.8 mengidentifikasi nilai-nilai kehidupan yang terkandung dalam kumpulan cerita pendek yang dibaca. Ya, berarti Sudah, Bu. Ya, berarti inilah indikator materi kita pada hari ini. Jadi tujuan pembelajaran kita ya setelah mengikuti proses pembelajaran mengenai cerpen ini tadi, kita itu harus mampu menganalisis unsur-unsur pembangun cerpen, menelaah informasi tentang nilai-nilai kehidupan dalam teks cerita pendek. Jadi di sini ya untuk memulai pembelajaran kita, Ibu menunjukkan dulu teks cerpen ya, Nak ya. Ibu tampilkan dulu teks cerpennya. Udah kelihatan, anak-anak? Belum, Bu. Belum ada, Bu, teks cerpennya. Sudah? Belum, Bu. Belum Ibu tutup. kelihatan, Ibu. Ibu share Ya, kembali, kelihatan Bu. dah, Bu. Kelihatan. Ya. Oh, sudah, Ini baru, kelihatan. Bu, udah kelihatan. Udah kelihatan, Bu? Badai laut biru ya, Bu ya. Ya, ini Nah, adalah nanti ada balon contoh ini. cerpen badai laut biru. Jadi di dalam cerpen badai laut biru ini karya Ahmadun ya, Herpanda. Coba lihat di buku paketnya, Anakku. Di situ ada cerpen. Cerpen badai laut biru. Jadi inilah contoh dari cerpen yang nanti akan menjadi bahan materi pembahasan kita pada hari ini, yaitu mengenai tentang nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen inilah nanti yang kalian bahas bersama secara berkelompok. Jadi hari ini Ibu bentuk dulu kelompok belajar kalian, yaitu Ibu bagikan terus ya, Anakku ya, supaya kita mulai terus belajarnya.
Ya, Binar, Agus, Ya, Bu. Hastari adalah kelompok Hadir, satu. Bu. Ya, Ibu bentuk kelompoknya, kelompok 1. Agustinus, Binar, Bu. Ajeng, kelompok 1. Kelompok 2. Anita, Armi, Dwi. Ya. Kelompok 3. Fitri. Siapa lagi nih namanya yang belum dipanggil? Ajeng Rahayu. Ya, Nak ya. Ya, jadi Bu, di saya sini. tadi sudah kelompok 1, Bu. Ya, Bareng Pak Evi Agus, Bu Binar. Sufiani. Ya, itu adalah Ya. kelompok 3. Nah, jadi sekarang setelah kamu membentuk kelompok dan Ibu bagikan dulu cerpen. Ya, cerpennya yaitu yang berjudul Badai di Laut Biru. Cara kerjanya udah tahu? Ya, Belum, Bu. Ya, jadi perhatikan dulu. Ibu dulu ya menjelaskan bagaimana cara kerjanya. Kalian nanti ya Ibu bagikan teks cerpen, lalu membuat sinopsis dari cerpen Badai Laut Biru ini. Jadi setelah nanti kamu itu secara berkelompok mengerjakan tugas, membuat sinopsisnya, kemudian kamu itu menentukan dari nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita yang ada di dalam teks bagian. Jadi sebelum kalian itu bekerja sama atau kerja kelompok, perlu nggak Ibu jelaskan sedikit mengenai materi cerpen ini? Tuh, Bu. Perlu, Bu. Oke, tunggu dulu Nak ya. Ibu tampilkan dulu layarnya. Ya, ini anak ya, perhatikan dulu. Tadi kan kalian sudah tahu apa itu cerpen. Cerpen itu adalah cerita pendek, cerita yang dapat dibaca sekali duduk karena singkat, alurnya hanya dinyatakan dalam struktur sebagai berikut. Apa itu alur dari cerpen? Atau unsur-unsur dari cerita pendek? Ya, ada teks, Bu. ya, Ada tema. Ada tema, Bu. ada unsur ekstrinsik. Unsur cerpen itu terbagi menjadi dua. Ya, unsur intrinsiknya yang pertama adalah tema, ada perokohan, ada alur, ada latar, dan ada amanat. Jadi, coba dulu, Hastari, apa itu tema, Nak? Dalam unsur intrinsik cerpen? Gagasan atau pokok cerita, Bu. Ya, bagus. Inti dari keseluruhan isi cerita yang ada di dalam cerpen. Ya. Kalau latar apa itu, Binar? Latar itu tempat terjadinya peristiwa, Bu. Ya, latar atau tempat terjadinya peristiwa di dalam sebuah cerita. Ya. Jadi di sini ya unsur intrinsik cerpen itu ada dua. Ya, tadi Ibu sudah ya menjelaskan yang pertama intrinsiknya, sekarang unsur ekstrinsiknya. Ya, unsur ekstrinsik itu adalah unsur yang membangun dari luar cerpennya. Ya, unsur ekstrinsik cerpen ini terbagi menjadi berapa? Ibu. Ada 4, ya, Ibu. Ada 4. Ya, yang berhubungan dengan kondisi sosial dan budaya. Yang pertama di sini ada nilai agamanya, ada nilai moral, dan ada nilai budaya dan nilai sosial. Itu adalah unsur ekstrinsik dari cerpen. Jadi, coba dulu Nakku, siapa yang tahu apa itu unsur ekstrinsik
bagian nilai agama? Ayo, siapa tahu? Epi, bagaimana Pi? Ya, Ibu. Ya, apa itu nilai-nilai agama dari cerpen? Yang berhubungan dengan manusia dengan Tuhan, Bu. Ya, bagus. Kalau nilai moral itu apa, Nak? Mengatur hubungan yang menyangkut masalah baik, buruk, dan sopan santun, etika antar manusia, Ibu. Ya, pintar sekali anak ibu ini semua ya. Berarti sudah paham ya Nak Fia, apa itu unsur intrinsik dan ekstrinsik di dalam cerpen? Sudah, Ibu. Sudah, Ibu. Jadi, tadi kan udah Ibu bagikan nih kelompok belajarnya. Sekarang cerpennya Ibu bagikan dulu ya Nak ya, untuk mengerjakan tugas kelompoknya. Ya. Mana ketua Baik, kelas? Ibu. Ketua kelas, tolong dulu ambilkan ini di depan, bagikan sama teman-temannya per kelompok ya, masing-masing ada cerpen. Di sini cerpennya cukup satu judul aja, yaitu Badai di Laut Biru. Biru. Ya, tunggu dulu Nak ya, ini cerpennya tadi. Bu bagikan. Oh, ini bukan nih. Ya, ini ada cerpen ya dibagikan per kelompok. Kelompok 1 sudah dapat cerpennya? Ya, Bu. Ya, kelompok 2, kelompok 3, kelompok 4. Ya, Bu. sekarang Sudah, Bu. kamu Sudah. ya cara berkelompok mengerjakan ya tugas. Tugasnya di sini kamu baca dulu cerpennya. Setelah kamu baca cerpen ini, lalu kamu diskusikan dengan kelompok belajarmu. Nah, di sini kamu dapat nanti menuliskan apa dari unsur intrinsik dan ekstrinsik yang ada di dalam cerpen ini. Ya, lihat dulu ya lembar LKPD-nya. Nah, di situ nanti per kelompok baru mempresentasikan hasil dari kerja kelompoknya masing-masingnya. Silahkan aku baca dan kerjakan tugasnya sekarang. Ya, coba dulu kelompok 1, kelompok 2, dan kelompok 3. Maju ke depan dulu salah satu ketua kelompoknya untuk mengambil, ini ada undian ya yang Ibu bagikan. Nanti kalian mendapat salah satu pertanyaan dari kertas undian ini. Pertanyaan apa nanti di sini? Yang kalian dapat itulah yang kalian bahas di saat nanti kamu presentasi ke depan. Ya, Nak ya. Ya, sekarang ya sudah. Jadi kelompok 1 maju ke depan. Baik, Ibu. Ya, Binar. Kamu bacakan di situ. Apa soal Iya, Bu. dari, ya, kamu mendapat soal di LKPD. Kelompok 1 menulis sinopsis dari cerpen. Cerpen. Ya. Ya, coba dulu. Bacakan sinopsis dari cerpen dari pertanyaan yang dapat undian kamu tadi. Cerpen Badai di Laut Biru memiliki alur campuran, Bu. Cerpennya dimulai dari Kardi yang menaikkan peralatan pelayaran ke atas perahu yang terletak di bibir pantai. Lalu kemudian keranjang yang dibawa Kardi terlepas dan hanyut terseret ombak. Ya, jadi di sini pertanyaan dalam LKPD yang kamu dapat di sini, apa tema dari cerpen Badai Laut Biru? Ya. Jadi di sini
cerpen dari Badai Laut Biru, kamu dapat menjelaskan mengenai tentang tema. Temanya di situ mengenai apa, tema cerpen dari Laut Biru kelompok 1, coba kamu jelaskan. Dan siapa-siapa tokoh yang ada dalam cerpen tersebut, kelompok 2. Dan Dewi ya. dan Lukas, Bu. Ya, terus itu apa lagi Tujuannya? pertanyaan di LKPD kamu di kelompok 2 di sini? Apa nilai agama yang ada di dalam cerpen tersebut? Apa nilai agamanya di situ? Ya, coba kamu paparkan, ya, presentasikan dulu tugas kerja kelompoknya. Oh, ini lain nih. Soalnya yang mana, Ibu? Ini yang cerpen ini. Yang kelompok 2 dapat cerpen apa tadi? Bu Depa, ini cerpen ini yang ada cuma Ya, Bu, nggak nampak tadi, Bu. Kalau nggak ini aja, Bu, dibacakan. ya. Ini aja dibacakan, Bu. Tahu kemana tadi, Bu, cerpennya yang Badai Laut Biru tadi, Bu. Ya nih, kelompok 2 maju ke depan. Oke, anggap selesai. Ya, dianggaplah selesai ya, Pak ya. Ya udah. Ya. Oke. Jadi sekarang per kelompok sudah selesai memaparkan hasil dari diskusi kelompoknya. Jadi sekarang kalian sudah paham dan sudah mengerti bagaimana cara untuk udah nampak screen tadi belum? Bagaimana cara untuk ya membaca cerpen dan membuat cerpen dan mengetahui dari nilai-nilai yang terkandung di dalam cerpen. Jadi anak-anak semuanya tolong dulu ya duduk dengan rapi. Ya anakku ya, sekarang Ibu jelaskan dulu mengenai tentang kesimpulan cerpen tadi. Kalian sebenarnya belum tadi dengan sempurna, belum baik kali dan belum benar untuk menemukan nilai-nilai yang terkandung di dalam cerita pendek tersebut. Jadi tema yang ada di dalam cerita pendek Badai di Laut Biru itu adalah cerita mengenai tentang apa? Hubungan sosial, ya, yang saling tolong menolong. Jadi di sini Ibu memberikan ya tugas evaluasi kepada kalian setelah mengerjakan kelompok dalam belajar tadi. Kalian akan diberikan evaluasi, yaitu soal sebelum kita mengakhiri pelajaran. Jadi di sini ya Ibu bagikan ya contoh dari Ibu bagikan ya soal-soal evaluasinya. Tugas kelompok. Kumpulkan tugas kelompoknya. Soal evaluasi. Baiklah, pada hari ini sampai di sini dulu pertemuan kita. Mungkin pertemuan keduanya nanti kamu lanjutkan, kita belajar mengenai menganalisis cerpen dan belajar di rumah. Ya, sampai di sini dulu. Ya, Ibu memanggil dulu ketua kelas untuk mengakhiri pelajaran kita pada hari ini. Ya, ketua kelas. Baik, Pimpin Bu. dulu doa ya. Baik, teman-teman. Sebelum mengakhiri pelajaran kita hari ini, kita patut mengucap syukur atas
pembelajaran yang sudah kita laksanakan. Marilah kita berdoa menurut agama kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya, udah. Ya, pertemuan berikutnya kalian baca-baca buku. Ya, kita masih bertemu dalam materi menganalisis cerpen. Nah, jadi Ibu akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.